Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada sehat saja semuanya, khususnya guru bahasa Indonesia yang mempersiapkan diri untuk melakukan ujian P3K tahun ini. Kali ini saya akan menyampaikan kisi-kisi dari tahap pertama soal kompetensi teknis guru bahasa Indonesia persiapan P3K. Di sini ada kisi-kisinya tentang puisi, pantun, teks pidato, semantik, dan pragmatik. Itu dia Bapak Ibu ya. Kita langsung aja Bapak Ibu perhatikan ya. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Unsur fiksi puisi. Diksi adalah suatu penentuan kata yang pas dalam puisi. Pemilihan kata yang pas yang bertujuan untuk menghidupkan situasi, menciptakan perasaan, serta memperlihatkan keindahan dari puisi. Majas adalah satu gaya bahasa yang berbentuk kiasan. Pengarang puisi biasanya memakai bahasa kiasan supaya puisi terlihat indah serta menarik. Bahasa kiasan bertujuan untuk mengemukakan apa maksud yang diinginkan oleh pengarang puisi. Rima atau unsur bunyi atau bisa disebut sebagai sajak, satu pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik sajak atau pada akhir larik di sajak. Citra atau imajinasi dipakai untuk memancing imajinasi dari pembaca. Itu dia bahasanya mengenai puisi. Sekarang kita lanjut lagi, ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi secara umum. Penulis puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri dari atas baris-baris, bukan bentuk paragraf. Diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Ciri-ciri puisi lama. Anonim atau tidak diketahui siapa nama penulis puisi, terikat pada jumlah baris, rima, irama, diksi, intonasi, dan sebagainya. Ciri-ciri puisi baru. Nama pengarang atau penulis puisi diketahui, tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama. Mempunyai gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Puisi cenderung bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi. Jenis-jenis puisi. Puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam berbagai jenis pula, di antaranya pantun, mantra, karima, seloka, gurindam, syair, talibun. Puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi baru sebagai berikut: balada, himne atau gita puja, ode epikram, romansa, elegi, satire, distikon, terjina, quatren, queen, sextet, septima, oktav atau stanza, soneta. Itu dia mengenai puisi Bapak Ibu. Kita langsung soalnya mengenai puisi. Perhatikan soal yang pertama, ini tentang puisi Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita bahas mengenai puisi. Di sini saya buatkan soalnya tentang puisi. Perhatikan penggalan puisi berikut. Sajak putih karya Khairil Anwar. Bersandar pada hari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja, di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambut mengalun bergelut senda. Diksi yang ditimbulkan dari kata warna pelangi dalam puisi tersebut adalah: A. Gambaran hati seorang pemuda yang sedang senang. B. Pada sore hari. C. Bola matanya yang indah. D. Indahnya menjalani kehidupan. Jawabannya adalah A. Gambaran hati seorang pemuda yang sedang senang. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut berikutnya. Ini masih tetap mengenai puisi Bapak Ibu. Perhatikan penggalan puisi berikut. Hidup dari hidupku, pintu terbuka, selama matamu bagiku mendengar, nada yang ingin
dalam puisi Sajak Putih ini adalah A. Kegembiraan dan kebahagiaan, B. Kesedihan, C. Keindahan, D. Kebaikan. Jawabannya adalah ini dia, A. Kegembiraan dan kebahagiaan. Oke, yang berikutnya, perhatikan penggalan puisi berikut. Hati yang terbuat dari baja, tangguh sungguh perkasa. Kata baja dalam baris puisi tersebut bisa melambangkan A. Kerasa hidup, B. Sulitnya menjalani hidup, C. Manusia harus dapat menjalani cobaan hidup, D. Kekuatan yang sulit dipecahkan. Jawabannya adalah D. Kekuatan yang sulit dipecahkan. Kita lanjut materi berikutnya, materi tentang pantun. Kita bahas dulu mengenai pantun. Pantun berasal dari bahasa Minangkabau atau patutun yang berarti penuntun. Awalnya, pantun merupakan satu di antara bentuk dari sastra lisan. Namun, saat ini sudah sering dijumpai pantun dalam bentuk tertulis. Kemudian seiring berjalannya waktu, pantun telah berkembang sebagai media penuturan pesan dengan permainan kata-kata. Di sisi lain, dalam pembuatan tidak bebas, saat menyusunnya, pantun terikat pada aturan-aturan tertentu. Itulah mengapa penting memahami secara mendalam mengenai pantun, mulai dari ciri-ciri pantun, jenis hingga contohnya. Kita lihat ciri-ciri pantun. Yang pertama, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata yang ada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Setiap baris terdiri dari minimal 8 kata dan maksimal 12 kata. Yang kedua, memiliki pola. Ciri-ciri khas pantun yang mudah dikenali adalah pola. Ada 2 pola yang biasanya terdapat dalam pantun, yakni pola AB-AB dan AA-AA. Yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Dalam pantun terdiri dari 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. 2 baris pertama disebut dengan sampiran. Sampiran biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud, selain untuk mengantarkan rima saja, sementara isi berada pada baris ketiga dan keempat yang berisi pesan atau makna utama dari sebuah pantun. Yang keempat, tidak ada nama penulis. Pada pantun tidak terdapat nama penulis, berbeda dengan puisi atau karya sastra lainnya. Hal ini dikarenakan dahulu penyebaran pantun dilakukan secara lisan. Kita lihat soal tentang pantun Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita bahas mengenai pantun, ini mengenai soal tentang pantun. Pohon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi gua, kawan galak rendah dicari, titik. Untuk melengkapi pantun tersebut, larik yang paling tepat adalah A. Dagang berurai air mata, B. Teman menangis jarang bersua, C. Dari mana puisi melayang, D. Mandi berurai bunga melati. Jawabannya adalah B. Teman menangis jarang bersua. Itu dia Bapak ya. Kita lanjut lagi. Bagian rumpang pada pantun tersebut adalah isi pantun. Isi pantun tersebut dilengkapi dengan kata yang berakhiran sama. Banyak kelelawar di dalam gua, ia terbang tidak melangkah. Sayanglah kedua orang tua agar hidup menjadi berkah. Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah A. Anak yang baik menyayangi orang tua dengan setengah hati. B. Orang tua butuh disayang agar hidup mereka menjadi berkah. C. Menyayangi orang tua adalah kewajiban anak agar tidak mendapat berkah. D. Kita harus menyayangi orang tua, kedua orang tua,
agar hidup kita penuh berkah? Jawabannya adalah D. Kita harus menyayangi kedua orang tua agar hidup kita penuh keberkahan. Itu ya Bapak ya. Kancil suka mengingkari janji. Kancil sering membual kepada rubah. Kancil membual akan mengganti makanan rubah tetapi mengingkarinya. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah A. Menjaga perkataan agar tidak menyakiti hati orang lain. B. Cermat sebelum memutuskan suatu tindakan. C. Berhati-hati terhadap perkataan orang asing. D. Membantu sesama dalam kesulitan. Jawabannya adalah B. Cermat sebelum memutuskan suatu tindakan. Kita lanjut materi berikutnya mengenai pidato. Sebelum kita buat soalnya, sebelum saya buatkan soalnya, kita akan membahas mengenai pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Tujuan teks pidato ada informatif, memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Ada argumentatif, meyakinkan pendengar. Ada rekreatif, membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Ada persuasif, memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Itu dia tujuan teks pidato ya Bapak Ibu ya. Ada 4 macam pidato yang biasa kamu temui sehari-hari dilansir dari KBBI. Ya, apa aja itu? Ya, kita lihat. Yang pertama, pidato kenegaraan. Pidato kepala negara di depan DPR atau MPR atau pidato resmi kepala negara. Yang kedua, pidato pengukuhan. Pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. Pidato radio. Pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Pidato televisi. Pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi. Kita lihat soal-soalnya mengenai pidato. Saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam kegiatan pameran seni dan kreativitas dalam rangka menyambut adik-adik siswa kelas 7 yang baru. Apabila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan, panitia mohon maaf. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato yang rumpang tersebut adalah A. Akhirnya kami atas nama panitia mengucapkan selamat mengunjungi pameran seni dan kreativitas ini. B. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan kesehatan sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan ini. C. Demikian sambutan dari saya selaku ketua panitia. Semoga pameran seni dan kreativitas siswa ini bermanfaat bagi siswa. D. Pameran buku ini merupakan agenda tahunan OSIS dalam rangka memotivasi para siswa agar gemar membaca. Jawabannya adalah C. Demikian sambutan dari saya selaku ketua panitia. Semoga pameran seni dan kreativitas siswa ini bermanfaat bagi semua. Kita lanjut soal yang nomor 8. Sekolah ini layak menjadi teladan dan tempat bertanya tentang suksesnya mewujudkan kebersihan dan keindahan. Semua ini terwujud karena hasil binaan dari para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan sekolah kita ini. Predikat juara, piagam penghargaan, dan hadiah sudah kita raih. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kerjasama dan kekompakan
mewujudkan sekolah bersih, berseri, hijau, aman, nyaman, dan menyenangkan. Ini kita pertahankan. Bagian penutup untuk teks pidato tersebut adalah A. Demikian sambutan singkat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata perlu diingat, menjadi juara itu gampang diraih tetapi sulit untuk dipertahankan. B. Siswa sekalian, sekian dulu sambutan ini dengan harapan di kemudian hari sekolah-sekolah di sekitar kita juga memperoleh juara sebagaimana yang kita dapat hari ini. C. Demikianlah kesan yang saya dapatkan. Semoga lingkungan sekolah kita dapat mencontoh lingkungan sekolah lainnya. D. Bapak Ibu yang kami hormati, cukup sekian dulu pesan ini kami sampaikan. Mohon maaf, hadiah yang kita dapatkan dari kejuaraan ini jauh dari yang kita perkirakan. Jawabannya adalah A. Demikian sambutan singkat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata perlu diingat, menjadi juara itu gampang diraih tetapi sulit untuk dipertahankan. Kita lanjut materi berikutnya mengenai semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi atau antropologi, bahkan juga dengan filsafat atau psikologi. Sosiologi mempunyai kepentingan dengan semantik karena sering dijumpai kenyataan bahwa penggunaan kata-kata tertentu untuk mengatakan sesuatu makna dapat menandai identitas kelompok dalam masyarakat. Jenis semantik. Semantik behavioris. Para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum. Penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa min, konsep, dan ide. Tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan. Mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan dan mekanismenya atau determinasinya. Berdasarkan sketsa itu, makna berada dalam rentangan antara stimulus dan respon, antara rangsangan dan jawaban. Makna ditentukan oleh situasi, yang berarti ditentukan oleh lingkungan. Karena itu, makna hanya dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati, yang berada dalam lingkungan pengalaman manusia. Contoh, seorang ibu yang menyuapkan makanan pada si bayi. Lanjut, semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Misalnya dalam bahasa Indonesia atau kata juara yaitu orang yang mendapatkan peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya yaitu pengatur atau pelera dalam persabungan ayam. Jadi semantik deskriptif hanya memperhatikan makna sekarang. Semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah kompetensi, yaitu kemampuan suatu pengetahuan bahasa yang dipahami itu dalam komunikasi. Struktur luar yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar, dan struktur dalam yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Aliran ini menjadi terkenal dengan munculnya buku Chomsky tahun 1957 yang kemudian diperbaharui. Semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Verhaar mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masih duduk, kakak sudah tidur tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya. Orang harus menafsirkan keseluruhan isi kalimat itu serta sesuatu yang ada di balik kalimat itu.
sebuah kata maknanya apabila diletakkan atau digabungkan dengan kata lain. Semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal. Makna setiap kata diuraikan di situ. Jadi, semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Kita lihat soal-soal semantik. Hubungan antara semantik dengan psikologi tampak dalam kalimat berikut, kecuali A. Dia buruh di pabrik sandal jepit. Dia karyawan di pabrik sandal jepit. B. Tukang ojek yang mangkal di depan rumahku, bininya sedang bunting. Tukang ojek yang mangkal di depan rumahku, istrinya sedang hamil. C. Toko sepatu milik pamanku menyediakan berbagai model sepatu. Toko sepatu milik pamanku menawarkan berbagai model sepatu. D. Ayah temanku dirumahkan. Ayah temanku dipecat. Jawabannya adalah C. Toko sepatu milik pamanku menyediakan berbagai model sepatu. Toko sepatu milik pamanku menawarkan berbagai model sepatu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Agar gagasan yang akan Anda ungkapkan dapat diterima sesuai dengan tujuan, Anda harus menentukan beberapa kriteria, yaitu A. Humanis antropologis, makna leksem. C. Makna bahasa. D. Makna perangko, bahasa perangko. Jawabannya adalah A. Humanis antropologis. Kita lanjut soal berikutnya. Kalimat di bawah ini yang berhiponim dengan bunga adalah kecuali A. Indah sangat menyukai anthurium, kaktus, mawar, anggrek, dan kenanga. B. Toko itu menjual aneka bunga yaitu ester, dahlia, mawar, anggrek, dan sedap malam. C. Ibu Kairani akan membeli bunga mawar, anggrek, dan sedap malam. D. Bunga kesukaanku adalah mawar, melati, dan anggrek. Jawabannya adalah A. Indah sangat menyukai anthurium, kaktus, mawar, anggrek, dan kenanga. Kata yang berhiponim adalah kata-kata yang mempunyai antara makna spesifik dan makna generik. Itu dia makna berhiponim. Itu artinya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai pragmatik. Pragmatik adalah kajian tentang kemampuan pemakai bahasa untuk mengaitkan kalimat-kalimat dengan konteks-konteks yang sesuai bagi kalimat-kalimat tersebut. Pragmatik memiliki ilmu, juga bersumber pada beberapa ilmu lain yang mengkaji bahasa dan faktor-faktor berkaitan dengan pengguna bahasa, yaitu 1. Falsafah kebahasaan, terutama mengenai teori tindak bahasa dan implikatur percakapan. 2. Sosiologistik. 3. Antropologi, terutama mengenai konteks situasi dan faktor-faktor nonverbal dalam pemakaian bahasa. 4. Etnografi berbahasa, terutama mengenai faktor-faktor sosiolinguistik dalam berkomunikasi. 5. Linguistik, terutama dalam analisis wacana dan teori diksi atau rujukan. Dari linguistik dan analisis wacana dibicarakan mengenai struktur percakapan atau komunikasi dan berbagai macam rujukan bentuk bahasa, khususnya rujukan berdasarkan pembicaraan, waktu dan tempat berbahasa, wacana, dan situasi sosial. Kita lihat
soal-soal mengenai pragmatik. Perhatikan percakapan berikut ini. Andi, nanti malam nonton bioskop yuk. Ibuku sedang sakit parah di. Dari percakapan di atas, tentukan kesimpulan berdasarkan teori relevansi. A. Herna tidak bisa menonton bioskop dengan Andika karena ibunya sedang sakit parah. B. Herna bersedia menonton bioskop dengan Andi karena ibunya sedang sakit parah. C. Andi mengajak Herna untuk menonton bioskop. D. Andi dan Herna akan menemani ibunya Herna yang sedang sakit parah. E. Ibunya Herna sedang sakit parah. Jawabannya adalah A. Herna tidak bisa menonton bioskop dengan Andi karena ibunya sedang sakit parah. Kita lanjut, nomor 13. Bagi Ferdi, pelajaran matematika adalah pelajaran yang mudah. Dari pernyataan di atas, peranggapan yang sesuai adalah A. Ferdi selalu ranking pertama di kelas. B. Ferdi selalu menyontek saat ulangan matematika. C. Ferdi senang dengan guru matematika tersebut. D. Ferdi suka dengan pelajaran menghitung. E. Ferdi sering mengikuti olimpiade. Jawabannya adalah D. Ferdi suka dengan pelajaran menghitung. Kita lanjut nomor 14. Perhatikan kalimat berikut ini. Rina Rahmawati sedang belajar di kamarnya. Setelah itu, ia akan membantu ibunya memasak dapur. Tentukan anafora yang sesuai antara kata satu dengan kata lainnya. A. Rina Rahmawati dan ia. B. Rina Rahmawati dan belajar. C. Rina Rahmawati dan ibu. D. Ibu dan memasak. E. Belajar dan memasak. Jawabannya adalah A. Rina Rahmawati dan iya. Nomor 15. Berikut ini terdapat beberapa percakapan. Yang pertama, Ali, apa kamu sudah mengerjakan tugas Pak Agus? Tugas Pak Agus dan datang Sedani. Belum, Li. Yang kedua, si Ali, di mana kau menaruh kunci motormu? Datang Sedani. Ada di atas meja. Nomor 3, Ali, kamu sudah menebus obat kakek di apotek? Ya sudah, kata si Dani. Datang lagi si Ali. Ibuku baru saja masuk ke rumah sakit, kata si Dani. Semoga beliau cepat sembuh ya. Dari percakapan di atas, masalah yang termasuk kategori maksim kuantitas adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 1 dan 3, E. 2 dan 4. Jawabannya adalah D. 1 dan 3. Nomor 1 kita bacakan. Ali, apakah kau sudah mengerjakan tugas Pak Andi dan datang si Dani? Belum, Li. Nomor 3, Ali, kamu sudah menebus obat kakek di apotek? Datang si Dani. Ya, sudah. Itu jawabannya. Oke Bapak Ibu, demikian materi kita untuk hari ini. Soal-soal kompetensi teknis guru bahasa Indonesia persiapan P3K. Soal-soal yang baru saya sampaikan merupakan kisi-kisi dari tahap pertama yang materinya mengenai puisi, pantun, teks pidato, semantik, pragmatik. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Semoga tahun ini menjadi berkat yang luar biasa buat kita semuanya yang melamar P3K. Sekian dan terima kasih.